Jadi dia jodoh rak warna lain nasi. Yang lain. Class. Yes, ready. Respect to the teacher. Respect. Let's try it together. Yes, good morning, Miss. Satu orang yang sakitnya dia sengaja tadi malam sakit tinggalnya katanya jadi semangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi kayu hidupku. Indonesia kebangsaanku,
Discovery learning, peserta didik mampu mengali informasi dari berbagai sumber belajar, berdiskusi, dan kajian pustaka. Diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma dengan rasa ingin tahu dan disiplin selama proses pembelajaran. KD-nya memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, mengempanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk mewujudkan keadilan. Buka bukunya yang bab 2, halaman berapa tuh? 3 berapa? Norma tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang macam-macam norma itu apa? Norma apa? Yang pertama norma apa? Norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. 3, Norma keagamaan. Norma agama. Apa lagi? Norma hukum. Nah, jadi ada 4 macam tuh norma yang berlaku dalam masyarakat yang harus kita patuhi. Nah, apabila kita melanggar, kita akan mendapat sanksinya. Supaya kita lebih nyaman untuk belajarnya. Terima kasih. Mejanya sudah rapi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada kesepakatan di dalam kelas. Yang pertama, tidak boleh keluar masuk di saat jam proses belajar mengajar. Yang kedua, tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Yang ketiga, tidak boleh berjalan-jalan di dalam kelas. Nah, itu kesepakatan yang telah kita buat di dalam proses pembelajaran dengan Ibu. Untuk selanjutnya, kita masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, siapa yang tahu dengan apa itu norma atau pernah mendengar kata norma? Ya, bagus jawabannya. Norma itu adalah kaidah atau ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Itu dan pengertian dari norma. Selanjutnya, siapa yang tahu dengan macam-macam norma? Ya, bagus jawabannya. Macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama, norma hukum. Yang kedua, norma agama. Yang ketiga, norma kesusilaan. Yang keempat, norma kesopanan. Siapa yang tahu pengertian dari norma agama? Ya, jawabannya sudah bagus, tapi kurang sedikit. Norma agama adalah berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk menjalankan kehidupan dalam di dunia ini. Nah, sanksi dari norma agama ini berupa siksaan di neraka itu setelah kita meninggal, dan sanksinya di dunia bisa berupa dicemooh oleh orang lain atau digunjingkan oleh orang lain. Nah, yang kedua, siapa yang tahu itu norma hukum? Nah, norma hukum adalah peraturan resmi yang dibuat oleh lembaga negara atau pemerintah. Nah, sanksi. Siapa yang tahu dari sanksi norma hukum? Ya, jawabannya sudah betul, tapi perlu diluruskan. Sanksi dari norma hukum ini bisa dipenjara, kalau di dunia, di akhirat bisa dimasuk disiksa api neraka. Yang ketiga, norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Siapa yang tahu norma kesusilaan? Nah, jawabannya sudah bagus. Jadi norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Apa
sanksinya? Normatif itu berasal dari hati nurani manusia sendiri. Apa contohnya yang melanggar dari norma kesusilaan? Melanggar norma kesusilaan, dia akan merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Contohnya, kita membeli belanja di warung kantin sekolah kita. Kita makan tiga bakwan contohnya. Yang kita bayar adalah 2. Nah, itu merupakan hanya dia yang Tuhan yang tahu dengan kondisi tersebut. Yang keempat, norma kesopanan. Norma kesopanan itu yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Norma kesopanan ini sanksinya bisa dicemoohkan, bisa digunjingkan, bahkan lebih parahnya bisa dikucilkan. Apa contohnya yang melanggar dari norma kesopanan ini? Norma berpakaian, cara berpakaian, umpamanya cara makan, cara duduk, atau cara bersalaman dengan orang lain, meludah di sembarangan tempat. Itulah macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat kita yang harus kita patuhi. Apabila kita melanggarnya, maka kita akan mendapatkan sanksinya. Nah, sekian dari Ibu. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, tadi video sudah di Ibu. Ada pertanyaan? Menonton video. Nah, tentang menonton video apa? Tentang video tersebut melanggar norma apa dia? Oh, kelompok 1 siapa saja? Bacakan yang sudah bagikan. Nah, kelompok 2? Jasmine Fadil Bapak. Nah, kelompok 3? Vicky. Nah, kelompok 4? Salsa Farhan Ridho Fauzan. Nah, duduk per kelompok. Duduk di situ bangkunya. Selanjutnya ini ada video yang akan Ibu tayangkan. Berikut nantinya kalian tebak norma apa yang dilanggarnya oleh yang ada dalam video tersebut. Nah, kelompok 1 siapa saja? Bacakan yang sudah bagikan. Nah, kelompok 2? Jasmine Fadil Bapak. Nah, kelompok 3? Vicky. Nah, kelompok 4? Salsa Farhan Ridho Fauzan. Nah, duduk per kelompok. Duduk di situ bangkunya.
Sekarang dua kelompok Ibu suruh tampil ke depan. Siapa dulu yang akan tampil? Yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, silakan kelompok. Nomor 1 silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat tertentu. Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat. Memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapapun. Sedangkan mengikat berarti berlaku untuk semua orang. Pertanyaan, hal yang terjadi pada lembar tersebut. Jadi hal yang terjadi pada lembar tersebut adalah melewati pembatas jalan, tidak memakai helm, berboncengan 3, melanggar parkir. B.
kami bersifat larangan, yaitu melewati pembatas jalan, tidak memakai helm, berhenti dengan tiga, melanggar parkir. Solusi atau saran fokus pada gambar. Solusi yang diambil dari kelompok kami adalah tidak melewati pembatas jalan, harus memakai helm demi keselamatan di jalan raya, tidak berboncengan 3 orang, tidak melanggar tempat parkir, seharusnya parkir di tempat yang telah disediakan. Ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang harus memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling lama Sekian hasil presentasi kami. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Sebutkan contoh lain yang dengan norma hukum yang kamu ketahui. Membunuh atau menghilangkan nyawa orang. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan ya kepada kelompok 1 dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Nomor berapa? 4. Yang pertama nomor apa? Kemarsilaan, Yang kedua? norma kesopanan, Yang ketiga? norma Yang keempat? norma hukum. Jadi norma itu ada 4 macam. Jadi norma kesusilaan, norma hukum, norma agama, dan norma kesopanan yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk minggu depan, tugas untuk minggu depan yaitu 1 tentang uji kompetensi. Ya. Nah, untuk materi kita minggu depan yaitu tentang sanksi dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi sanksinya, jadi norma agama apa secara garis besarnya dulu sanksinya berasal dari siapa? Nah, sanksi norma agama berasal dari Allah enggak? Norma yang disampaikan berasal dari apa sanksinya? Nah, dari masyarakat berupa cemoohan, ejekan, gunjingan, kan? Kalau norma apa lagi kesusilaan? Nah, berarti kesusilaan sanksinya berasal dari apanya? Berasal dari hati nurani. Nah, nurani kamu. Apa contohnya? Contohnya, kalau kamu berbelanja di membeli bakwan, kalian makan 3, makanya kan dibayar 2. Nah, siapa yang tahu? Hanya hati awak seorang kan? Nah, itu yang tahu. Kamu seorang yang tahu. Ya, apa lagi? Sanksi apa lagi? Norma apa lagi? Hukum. Nah, norma hukum apa sanksinya? Bisa dipidana. Nah, pidana dikurungi dalam kurungan penjara enggak? Itulah sanksi-sanksi dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi untuk minggu depan kita pedalami materi tentang sanksi-sanksi dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk sekian dari Ibu, karena waktu kita sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk minggu depan, tugas untuk minggu depan itu satu tentang uji kompetensi. Ya, untuk materi kita minggu depan yaitu tentang sanksi dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi sanksinya, jadi norma agama secara garis besarnya dulu sanksinya berasal dari siapa? Nah, sanksi norma agama berasal dari Allah enggak? Ya. Norma yang disampaikan berasal dari apa sanksinya? Nah, dari masyarakat berupa cemoohan, ejekan, gunjingan, ya kan? Kalau norma apa lagi kesusilaan? Nah, berarti kesusilaan sanksinya berasal dari apanya? Berasal dari hati nurani. Nah, nurani kamu. Apa contohnya? Contohnya, kalau kamu berbelanja di membeli bakwan, kalian makan 3, makanya kan dibayar 2. Nah, siapa yang tahu? Hanya hati awak seorang kan? Nah, itu yang tahu. Kamu orang yang tahu. Ya, apa lagi? Siapa lagi? Norma apa lagi? Nah, norma hukum apa sanksinya? Bisa dipidana